Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Jajaran pengurus Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah, Bapak Ibu, jamaah sholat Isya yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ada satu perdebatan yang sebetulnya tidak menjadi perdebatan yang menarik, karena selevel Ibnu Katsir pun sudah menyampaikan bahwa manusia itu lebih mulia dibandingkan malaikat Allah. Jadi kalau kemudian dari seluruh ciptaan makhluknya Allah, ada kemudian para malaikat, ada jin, ada manusia, ada tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Meskipun malaikat ini tidak pernah melakukan dosa, karena seluruhnya akan mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diciptakan untuk bersujud kepada Allah, sejak penciptaannya sampai nanti kiamat, ya pekerjaannya sujud saja. Yang diciptakan untuk bertasbih, bertahmid, memuliakan, memuji, zikir kepada Allah, ya seterusnya akan melakukan itu saja. Saya diguyoni sama teman, sing enak sing niup sangkakala, pekerjaannya cuma pisan tok. Jadi ngenteni. Nah, tetapi kalau kemudian kita bandingkan tadi dengan manusia, ini kaitannya juga dengan momen puasa di saat bulan ini. Ini menurut saya ada yang kemudian menarik, satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-A'raf di ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Saya nggak tahu kalau sudah membaca ayat ini jadinya melo ini kita. Walaqad dzara'na li jahannam. Wawu itu kalau di awal ayat itu punya makna sumpah. Hampir semua wawu kecuali wawul athof, kalau di awal sebuah ayat itu punya makna sumpah. Dan ini ada kalimat takkidnya di sini. Walaqad dzara'na li jahannam. Dan sungguh Allah itu kemudian sudah menyediakan, sudah mempersiapkan yang namanya neraka jahanam itu. Masalahnya Bapak Ibu, katsiran minal jinni wal ins. Calon penghuni neraka jahanam itu terbanyaknya nanti dari jenis jin dan manusia. Nenggone kono gak disebut jenisnya malaikat, gak disebut jenisnya tumbuhan, gak disebut jenisnya kewan.
Tapi kita semua ini. Saat kapan itu terjadi? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Saat mereka punya hati, punya akal, tapi tidak pernah dipakai untuk memikirkan apa yang jadi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun, mereka punya mata, tapi mata itu tidak untuk sesuatu yang baik. Walahum adhanun, mereka punya telinga, tetapi telinga itu dipakai untuk sesuatu yang sia-sia. Sehingga terhadap orang-orang yang seperti ini, ulaika kal an'am katanya. Mereka itu laksana hewan ternak. Balhum adhal, bahkan lebih sesat dibanding hewan ternak. Nun sewu, jenengan iku nek gadah wedhus, gadah bebek, ana kandang, lawange dibuka, sampean giring kandang wedhuse wis cemepak iku mau, wedhus bebek iku sik gelem mlebu kandange. Tapi di ayat ini disampaikan balhum adhal, wis eroh iki jalane apik, iki jalan sing bener, kon nglakoni ya sik angel. Iku manusa. Nah, salah satu yang membuat kita hari ini diberi kesempatan mengikuti bulan Ramadan, karena tidak semua saudara kita bisa mengikuti bulan Ramadan ini, panjenengan akan dapati ini adalah momen di mana bulan pengendalian diri agar sisi manusia kita itu muncul. Bukan sisi hewan yang mendominasi. Dan kalau Anda lihat, puasa ini dijadikan alat oleh Allah untuk menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Atau dalam kata lain, takwa itu menjadi tujuan kita dalam berpuasa. Nah, apa yang menarik di sini? Kenapa kemudian puasa itu ditujukan untuk kepada kita agar naik ketakwaan kita? Dan bagaimana puasa yang bisa membuat kita menuju kepada ketakwaan itu? Kalau saya boleh sampaikan Bapak Ibu, puasa itu ibadah fisik. Karena puasa itu ibadah fisik, tersebab salah satunya kita diminta untuk kemudian mengendalikan sesuatu yang paling asasi, yang itu menjadi kebutuhan biologis kita. Apa itu? Menahan makan dan minum dan juga berhubungan badan pada waktu tertentu. Kalau kita mengambil makna ketakwaan yang paling mendalam, paling esensi, itu adalah satu kemampuan yang harus kita optimalkan pada diri kita untuk mengendalikan diri agar senantiasa ada pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Salah satu makna mendalam dari sebuah ketakwaan adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita agar senantiasa ada pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gak mudah. Saya katakan kenapa gak mudah? Karena ini sesuatu yang langsung menyangkut sisi biologis kebutuhan asasi kita. Dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan asasi itu banyak sekali pengharamannya. Makan itu ono sing oleh, ombek sing ora oleh. Ono sing haram, ono sing halal. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Perzinahan itu jelas dilarang, tapi pernikahan itu diperbolehkan, dihalalkan. Karena ini masuk kebutuhan asasi, sumber dari kejahatan itu banyak dari dua hal ini. Makanya kata para alim, kata para ulama, sumber dari kejahatan itu dua, syahwat dari perut kita dan syahwat dari kemaluan kita. Masya Allah.
Ada seorang anak bisa membunuh orang tuanya gara-gara masalah warisan. Perut. Ada orang yang kemudian rela mengambil sesuatu yang bukan haknya, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun. Perut. Demikian mudah orang tergelincir karena godaan dari wanita. Saya itu sempat marah dikenalkan sama temen. Onok lagu. Apa saire waktu itu? Pokoknya timbang ngopeni wedhuse mending tuku sate nih, ngono lah intine. Iki lagu cap apa ini? Itu hati-hati. Karena itu tanpa sadar masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita yang itu menjadi satu mindset kehidupan. Bahaya itu. Karenanya kalau nanti Anda baca, ada salah satu cendekiawan muslim menyampaikan, namanya Dr. Mustafa Mahmud. Dr. Mustafa itu menyampaikan, tubuh kita itu ibarat kuda tunggangan, katanya. Kata beliau, tubuh manusia itu ibarat kuda tunggangan, dan kita sebagai manusia itu yang menungganginya. Maka pastikan kita yang mengendalikan kuda tunggangan kita, bukan kuda tunggangan yang mengendalikan penunggangnya. Karenanya Bapak Ibu, puasa ini jadi sarana untuk kita melatih agar sisi hewan yang ada pada diri kita itu diambil oleh Allah. Karena kalau kita tanya, apa sih persamaan manusia sama hewan? Pada dua hal tadi, Bu. Pada nafsu perutnya sama nafsu kemaluannya. Saya ulangi ya. Persamaan kita dengan hewan karena ulaika kal an'am, saat hati tidak dipakai, pikiran nggak dipakai, mata tidak dipakai, telinga sudah tidak berfungsi, maka sifat hewannya itu muncul. Apa? Menuruti apa yang jadi nafsu perut sama nafsu kemaluan. Nah, puasa ini jadi ajang kita untuk belajar menjadi manusia sejati. Manusia yang ruh, perilaku, pikiran, semuanya didrive untuk menuju menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya katakan tidaklah mudah. Sekali lagi, termasuk yang ngomong ini juga belum tentu bisa istiqomah melakukannya. Makanya kita berdoa, salah satu doa kita yang biasa kita lantunkan, Allahumma inna nas'aluka sabatan, ya. Kemudian kalau tidak gitu kita meminta Allahumma inna nas'alukal istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kenapa? Karena nanti panjenengan lihat di surah Toha di ayat ke-115. Di surah Toha di ayat yang ke-115 itu Allah menunjukkan bagaimana kemudian kita mengambil satu pelajaran dari siapa namanya? Ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu memiliki satu satu kekurangan yang kelihatannya kekurangan yang ada pada Nabi Adam itu juga menurun kepada kita semua karena kita semua adalah keturunannya Nabi Adam. Ayatnya bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Dan Allah sudah pernah memanggil Adam, lalu sudah pernah mengikat janji kepada Adam untuk senantiasa taat tunduk patuh kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu. Lalu fanasiya walam najid lahu asma. Bapak Ibu perhatikan,
Dua hal inilah yang kemudian membuat terkadang kita itu masih bisa ingat dan tidak. Penyakit mendasar manusia yang harus terus kita ingat untuk kita perangi. Kata Allah yang pertama, fanasia, pelupa. Saya itu punya tetangga, wis poso 3 dino iku mangan ning ngarepan, tak takoni lho, gak poso bro. Waduh, lali Ustaz, omongi sing wis ning nggone piring kon ngentekno. Ya iku ya nemen kamu, iku jenenge mokel ora poso. Ora lali, pelupa. Yang kedua, walam najid lahu asma. Kita ini paling lemah kalau disuruh komitmen. Saya ulangi, kita paling lemah kalau sudah disuruh untuk komitmen. Ini 2 penyakit yang akan terus dialami oleh diri manusia. Siji lupa, entah itu lupa melakukan satu khilaf dosa dan seterusnya. Yang kedua, gak konsisten. Rok-rok asem. Nek pas lagi puasa Ramadan kayak gini, dapat sampai 15 hari pertama, tapi saya tadi agak kaget, Ustaz. Ini baru dapat belum dapat 2 pekan kok hanya 2 sop ya. Kalau di perumahan saya masih bagus ya, masih bisa sampai luar ya. Ya cuma nanti biasanya mulai gak istiqomah nek wis masuk hari ketiga ya, atau minggu ketiga ya, minggu ketiga itu mulai enggak. Kalau di sini kelihatannya ya 2 baris ini istiqomah terus ini ya. Amin insyaallah ya. Nah jadi ini enggak mudah dan itu jadi sisi lemah kita. Maka sekali lagi di momen puasa ini, ayo kita kembalikan jati diri kita sebagai manusia untuk senantiasa mampu mengendalikan diri kita agar terus ada pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita terus mengingat dengan tawasi, saling menasihati, dan juga dengan banyak belajar terhadap agama ketentuan Allah, dan kita belajar untuk komitmen. Mungkin sisinya kecil, mungkin sesuatu yang kita komitmen itu lemah kecil sekali, tetapi para ulama menyampaikan sesuatu yang sifatnya istiqomah sedikit dia itu akan lebih baik daripada 1000 karomah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.